Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walawamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang agung dan mulia. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat yang paling besar bagi kita. Mestinya kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kita sanjungkan keharibaan baginda, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lantunan kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga syafaatnya akan menolong kita di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak untuk mengingat sekilas bahwasanya kalau kita berbicara tentang Zulhijjah, maka kita akan mengingat bagaimana kurban. Apa itu kurban dan kapan dilaksanakan? 10 Zulhijjah itu akan dilaksanakan kurban, pemotongan atau penyembelih hewan. Karena pada waktu dulu cerita pada waktu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya adalah Ismail, itu tepat di pada 10 Zulhijjah. Oleh karena itu perlu kita ketahui juga bahwa apa itu kurban, maka saya akan menjelaskan sedikit. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kurban adalah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkurban nanti namun kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang salah dengan kurban kita, karena pada maknanya adalah kurban mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah melaksanakan ibadah kurban namun tidak melaksanakan sholat, berzikir tidak, membaca Al-Quran tidak. Dalam arti dia malah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang salah dengan kurbannya. Teman-teman, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang cerita bagaimana dulu, kenapa kurban ini sampai sekarang dilaksanakan oleh setiap muslim pada bulan Zulhijjah. Makanya saya ingin sedikit bercerita masalah asal usul kenapa kita berkurban. Di dalam Quran surah kelima, yaitu surah Al-Maidah ayat 27, itu dijelaskan masalah bagaimana dulu antara Qabil dan Kabil. Antara Qabil dan Kabil dilaksanakan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan sedikit harta yang diberikan Allah dengan ikhlas. Qabil adalah seseorang dengan dengan pekerjaan
kebun, yang dimana kebun itu merupakan kebun buah-buahan yang sangat luas, yang baik, buahnya banyak, indah. Namun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qabil dan Habil untuk mengorbankan sebagian harta dari mereka. Nah, perlu kita catat bahwasanya si Qabil ini korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Nah, dengar baik-baik. Karena si Qabil memberikan harta atau memberikan buah-buahan dari hasil kebunnya dengan catatan tidak menyesuaikan. Nah, dia berpikir bahwasanya Allah ini kan tidak tidur, Allah ini tidak makan, Allah ini tidak minum. Jadi untuk apa Allah memakan buah-buahan saya? Nah, itu di pikirannya. Jadi untuk apa saya berikan buah-buahan yang bagus kepada Allah? Itu di pikirannya. Sehingga buah-buahan yang tidak layak itu dikorbankannya untuk Allah. Kemudian buah-buahan yang bagus-bagus itu diasingkannya untuk dimakannya. Sehingga dalam catatan si Qabil tidak diterima karena di dalam hatinya ada tersimpan iri, ego, tidak ikhlas. Nah, kemudian kita melompat kepada si Habil. Dia adalah seorang peternak domba, kambing pada masa waktu itu ya. Dia merupakan peternak yang paling banyak ternaknya, sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk mengorbankan sebagian ternaknya. Maka dalam hatinya, saya semua ini ada karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan memberikan apa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hatinya itu tersimpan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang ternak yang paling kuat, yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling gemuk, nah, itu dikorbankannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam catatan si Habil korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya yang tergandung dalam cerita ini? Maknanya yang pertama adalah kurban itu menghilangkan ego. Yang kedua, kurban itu kalau kita berkurban maka kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Dan yang ketiga, dalam catatan si Qabil dan si Habil ini adalah dua. Jadi kalau disatukan ini adalah 100% dua-duanya. Sehingga si Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya, dan si Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam 100% hanya 50% yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya, dan 50%-nya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa seluruh dunia ini begitu banyak orang yang berkurban, hanya 50% yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ini dalilnya bahwasanya si Habil yang diterima kurbannya dan si Qabil tidak diterima kurbannya. Karena tadi sudah kita dengarkan si Qabil memiliki egonya di dalam hati, tidak menghilangkan. Itu dia. Kemudian melompat kita kepada kisah Ibrahim yang merupakan pemuda yang sangat luar biasa menurut saya di dalam hidupnya, merupakan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan seorang ayahanda yang menyembah kepada yang bukan seorang yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Artinya Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha Tuhan segala Tuhan, sedangkan ayahandanya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cobaan yang paling kuat. Kalau kita pikirkan, kalau cobaan ini berada dalam diri kita, apa yang kita bayangkan? Nah, Ibrahim dengan kelembutan hatinya mengajak kepada ayahanda, "Ya Abi, kenapa engkau menyembah berhala-berhala?" Maka apa kata abinya? "Wahai Ibrahim, sekali lagi kamu menceramahi aku, maka aku akan melempar dengan batu ini sampai kamu mati. Makanya jauh dariku, jauh sejauh-jauhnya."
Ini tantangan yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah dia emosi? Apakah dia bersumpah? Tidak. Ibrahim dengan kelembutan hatinya, wahai ayahanda, berapa mulia pun aku di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mendoakan ayahanda semoga ayahanda cepat diberikan hidayah. Maka seperti itulah kata-kata yang bisa kita lemparkan. Kemudian kepada ayahanda dia selamat, maka kemudian akan dicoba uji dengan para pemimpin. Di masa pada waktu itu ada berhala-berhala yang sangat banyak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Maka para pemimpin menanyakan kepada Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Berhala ini adalah Tuhan kalian. Maka tanya kepada berhala yang paling besar. Karena pada saat itu kampak yang paling besar itu diletakkan kepada berhala yang paling besar. Maka tanya kepada berhala itu karena mereka adalah Tuhanmu. Nabi Ibrahim di sini mencoba dengan logika para pemimpin-pemimpin. Namun apa boleh jadi sehingga dibilang pemimpin tersebut, ambil kayu bakar, ambil batu-batu, kumpulkan, bakar Nabi Ibrahim. Makanya dibakarlah Nabi Ibrahim hidup-hidup dengan izin Allah. Sunnatullah, qadarullah terjadi. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, api jadilah dingin. Wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan selamat bagi Nabi Ibrahim, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Api tidak dapat membakar. Apa makna yang dapat kita simpulkan? Bahwa api tidak dapat membakar jika Allah sudah berkehendak. Sehingga dengan para ayah pemimpin dia selamat, dengan ayahanda dia selamat. Kemudian ada lagi cobaan yang paling berat, cobaan kerinduan. Yang 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, turunkan saya ke anak-anak yang soleh. Namun pada umur paling dewasa anaknya sudah lahir, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Anaknya adalah Nabi Ismail. Maka semenjak udah Nabi Ismail ini sudah dewasa, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Apalah boleh buat. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, maka seluruh jiwanya akan memberontak, akan menepati janji-janjinya, akan menepati perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang saleh. Akhirnya disembelihlah Nabi Ismail. Kemudian di sini juga terjadi qadarullah, bahwa kun fayakun, terjadi maka terjadilah, bahwa Nabi Ismail dijadikan berubah menjadi seekor kambing. Dengan kecintaan seorang ayahanda kepada anak yang sudah dirindukan, yang sudah bertahun-tahun berdoa untuk diturunkan anak yang soleh, diperintahkan juga untuk menyembelih. Namun karena ini adalah perintah Allah, maka dia akan melaksanakan perintah Allah. Apa maknanya dalam cerita ini? Dalam cerita bahwasanya dengan kesolehan kita mesti takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu minuman keras, zina, maksiat, maupun perintah-perintah yang dilarang kepada kita. Kita harus tinggalkan yang dilarang, kita harus menjalankan apa yang diperintah. Mudah-mudahan dalam cerita ini kita mendapat pelajaran yang berguna. Saya Juan di Pasaribu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ilal liqa wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.